Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu adalah CSS, kepanjangan dari Customer Style Sheet. Nah, CSS ini sendiri ataupun panjangan dari Customer Style Sheet merupakan salah satu bagian penting di dalam mempercantik desain web, karena cascading style sheet ini berfungsi untuk mempercantik penampilan HTML atau menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, merubah warna teks atau background, dan juga lainnya. Nah, di sini ada contoh kode CSS yang sangat perlu kita ingat adalah adanya selector, heading 1, property, dan juga value. Yang pertama selector, property, dan juga value. Ini adalah kode ataupun rumus daripada CSS yang tidak akan pernah berubah seperti itu. Jadi selector, pertama kita masukkan dulu selektornya, lalu yang kedua kita masukkan propertinya, dan yang terakhir kita masukkan value-nya. Nah, antara selector, property, dan value pastinya dianya diapit, adanya pemisahan. Dari selector ke property itu diapit dengan tanda siku. Nah, seperti ini ada tanda siku, ini dianya diapit. Lalu juga dengan dari property ke value itu diapit dengan tanda ataupun dipisahkan dengan tanda titik 2 seperti ini, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, jadi yang perlu diingat adalah yang pertama masukkan selektornya, yang kedua masukkan propertinya, dan yang terakhir masukkan value-nya. Untuk memisahkan antara selektor dan properti, maka kita perlu kurung kurawal, dan untuk memisahkan antara properti dan juga value, maka kita memerlukan titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, sekarang masuk penjelasan apa sih sebenarnya selector, property, dan juga value itu sendiri. Nah, CSS itu fungsinya mempercantik. HTML itu seperti dasarnya. Nah, sama seperti hal kalau misalnya saya contohkan, saya ibaratkan seperti halnya diri kita ataupun tubuh kita, maka CSS itu hal-hal yang mempercantik tubuh kita. Misalnya kita pakai eyeshadow, kita pakai maskara, kita pakai blush on, kita pakai bedak, kita pakai celak, kita pakai pewarna rambut, atau kita pakai kerudung. Nah, itu semua adalah CSS-nya gitu kan, agar mempercantik tampilan dari tubuh kita atau mempercantik tampilan dari diri kita. Nah, CSS juga seperti itu untuk mempercantik tampilan desain kita ataupun HTML itu sendiri. Nah, kalau dari segi pengertiannya, selektor adalah elemen ataupun tag HTML yang ingin kita beri style. Nah, kalau di dalam tubuh kita tadi, contohnya misalnya adalah bagian tubuh kita mana yang mau kita ubah, mau kita percantik. Misalnya di dalam tubuh manusia ini kan ada banyak hal. Salah satunya misalnya mata. Nah, salah satunya mata ini mau kita percantik. Mata kita mau kita buat bulat, berbentuk bulat. Mau mata itu sebagai selektor yang mau kita bentuk. Lalu juga bentuknya itu yaitu properti. Jadi mata yang bulat itu adalah propertinya, bulat itu propertinya, dan value-nya itu nilai. Jadi mata kita ini mau kita kasih bulat dengan warna apa? Apakah hitam pekat seperti hantu, ataukah putih pucat seperti mayit, atau orang sakit, atau warna merah seperti orang kena tumbuk gitu kan, seperti orang kena berantem. Nah, atau warna biru gitu kan, atau warna apa. Nah, itu adalah value-nya ataupun nilainya. Nah,
itulah pengibaratan CSS di dalam tubuh manusia. Jadi ada selektor, selektornya adalah mata, lalu propertinya adalah bulatannya itu, saya mau mata saya terlihat bulat, lalu juga warnanya itu saya mau mata saya itu berwarna biru gitu. Misalnya seperti kayak kena tumbuk mungkin ya. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan CSS-nya gitu. Nah, kalau di HTML sendiri, misalnya tulisan kita mana yang mau kita ubah, itulah yang kita update. Misalnya di sini contoh codingnya adalah heading 1. Mau kita buatkan warnanya dengan nilai yaitu merah. Selektornya adalah heading 1, lalu propertinya adalah color, dan value-nya adalah red. Saya ulangin, selektornya adalah heading 1, yaitu tulisan besar. Tulisan besar ini sebagai selektor, lalu tulisan besar ini mau kita buat warna. Nah, color di sini adalah propertinya, dan red di sini adalah value-nya. Jadi di sini dia memiliki satu selektor dan 2 properti dan juga 2 value. Nah, artinya apa? Artinya sama seperti halnya kita ketika kita berhias, khususnya wanita. Jadi kadang juga satu bagian itu bisa banyak properti, bisa banyak warna, bisa banyak nilai. Mata aja itu kan banyak properti ya. Misalnya mata itu ada bulu mata, ada juga apalagi bulu mata, lalu juga ada bawah mata gitu kan, ada matanya sendiri. Nah, nilainya juga bisa kita warna-warnai kan, banyak kita lihat saat situ yang komparasi warna matanya gitu kan. Nah, itu bagian dari properti dan juga value. Oke, saya rasa penjelasannya cukup terkait dengan selektor, properti, dan value. Nah, kita akan bahas juga terkait dengan kalau ID di sini, pengertian ID yang diawali dengan tanda crash itu mungkin sudah kita bahas, tapi di sini ada pengulangan. Lalu juga kita kelas, yaitu dengan ditandai dengan titik, itu juga sudah. Nah, lalu di sini contohnya dot artikel heading 1. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Heading 1, 1, buka kurung, background color, lalu pagar 6666. Heading 1 di sini adalah sebagai selektor, background color di sini sebagai properti, dan juga 000 di sini sebagai value. Nah, Anda dapat menggabungkan selektor yang menambahkan tanda koma pada nama tag. Nah, sama seperti ini. Misalnya yang mau diubah itu banyak. Mata kan ada 2, mau mata, hidung, mulut, pipi, misalnya kan alis gitu kan. Nah, bisa digabungkan kalau propertinya dan juga value-nya ini sama. Jadi apa yang sama? Properti dan value sama, selektor yang berbeda. Oh, tinggal dipasangkan koma seperti ini. H1, P, A ini kan selektor, lalu masukkan propertinya dan juga value-nya. Nah, inilah tag gimana pembuatan daripada CSS. Masih fokus ke penjelasan. Lalu properti adalah sifat-sifat yang ingin diterapkan pada selektor. Tadi ya saya contohkan. Nah, seperti warna teks, warna background, jarak antar elemen, garis pinggir, dan lain sebagainya. Untuk memberikan nilai ataupun value pada properti, kita gunakan tanda titik 2. Setiap properti diakhiri dengan tanda titik koma. Jika Anda tidak mengakhirinya, maka browser tidak akan mengetahui maksud dari properti tersebut. Nah, propertinya adalah pada saat CSS sangat mudah dimengerti. Nah, propertinya ya apa yang mau kita ubah tadi. Kalau memang kita mau propertinya itu
lonjong, kita mau buat mata kita ataupun sipit gitu kan ya, kita jangan buat matanya itu sipit gitu. Atau hidung kita mau kita buat hidungnya mancung, maka kita jadikan hidungnya. CSS ini memang dibuat ataupun penulisannya itu ada 3. Yang pertama adanya inline, yang kedua internal, dan yang ketiga adalah eksternal. Nah, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhan metode yang akan kita lakukan. Contoh di sini kebutuhannya dengan menggunakan metodenya inline, karena kebutuhannya cuma untuk mau menampilkan warna merah pada judul situs. Pada kalimat judul situs ini kita mau buat judul situs ini dengan warna merah, sehingga kita hanya perlu menggunakan metode inline di dalam pembuatan style sama dengan colornya ini sebagai property, lalu red-nya ini adalah value-nya. Nah, judul situsnya itulah yang mau kita ubah. Ingat, penggunanya sama seperti tag HTML. Bagian mana yang mau kita ubah itu yang akan kita update. Bagian mana yang mau kita ubah itulah yang akan kita update. Contohnya pada metode ini kita tidak perlu menuliskan selector karena menuliskan CSS langsung pada tag yang ingin diubah. Oke. Jadi karena di sini sudah style, tipe, masukkan teks, lalu juga di sini sudah ada tulisannya heading 1, lalu masukkan nilainya. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan gimana contoh-contohnya. Di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu antara inline, internal, dan juga eksternal. Nah, kalau internal ini dianya ditulis di dalam text style yang ditempatkan pada tag HTML head. Jadi kalau internal itu posisinya kita akan lihat ditempatkan di pada head. Jadi head ini lalu tutupnya, jadi dia posisinya tepat di bawah head, yaitu style, heading 1, lalu color, titik 2, lalu red. Lalu kita tutup stylenya, lalu kita tutup headnya. Dan yang terakhir eksternal. Yang ingat yang dikatakan eksternal pasti dia di luar. Namanya juga X ya kan. Eksternal berarti dia kita akan panggil yang berekstensikan CSS. Jadi kita hanya memasukkan nama file CSS-nya saja. Jadi kita mengetikkan dulu CSS-nya, file, lalu di HTML yang lain ataupun di coding PHP yang lain kita tinggal panggil CSS tersebut. Itulah yang disebut dengan CSS eksternal, dan memang pun itu diletakkan, dipanggil, dimasukkan di tag head. Nah, jadi tinggal kalau lihat aja ada nama file lalu .css, nah berarti itu terkategori eksternal, metode eksternal. Biasanya kenapa ada pemanggilan eksternal itu karena CSS-nya sangat banyak. Oke. Itu karena CSS-nya sangat banyak, karena itu dianya menggunakan CSS eksternal. Nah,